Baik, kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini, aplikasi Microsoft Excel ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data, ya, contohnya perhitungan-perhitungan, bagian accounting dan lain sebagainya. Nah, ini sistem kerja Excel ini, ya, hampir sama logikanya matematika, cuman operator atau jenis operator yang digunakan Excel ada sedikit perbedaan dengan aritmatika atau operator aritmatika matematika. Nah, ini operator yang digunakan oleh Microsoft Excel, ya. Excel ini matematika. Nah, Excel contohnya dia pakai tanda tambah, maka matematika juga menggunakan tanda tambah. Kemudian kalau Excel ada tanda kurang, maka matematika juga menggunakan tanda kurang. Kemudian kalau seandainya Excel juga tanda bagi, ya, tanda bagi, maka dia menggunakan tanda garis ring. Dan jika matematika menggunakan tanda titik dua. Nah, kemudian tanda tambah ini, ya, tanda kali. Kalau Excel, kalau tanda kali menggunakan tanda bintang, tapi kalau matematika menggunakan tanda X atau kali. Nah, ini adalah perbandingan atau perbedaan operator antara Excel dengan matematika. Nah, kita akan masuk mengenai pengenalan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini terdiri atas berapa kolom? Ini namanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom E, dan seterusnya. Dan ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris seterusnya. Nah, ini pertemuan kolom dengan baris disebut sel. Pertemuan kolom dengan baris disebut sel. Maka muncullah yang disebut dengan D5. Maksudnya kalau seandainya D5, maksudnya dia posisinya berada di kolom D dan di baris 5. Contohnya saya kasih angka 3. Nah, angka 3 ini, ya, berada di D5. Kalau seandainya saya kasih sini contohnya, atau saya input sini 5, maka posisi 5 ini adalah E5 di kolom E baris 5. Nah, kalau seandainya kita tambahkan ini, kita tambahkan contohnya, kita gunakan aritmatika ini, ya. Kita gunakan operator untuk proses penjumlahan. Kalau seandainya ini kita tambahkan dengan ini, maka kalau matematika, kalau dia matematika ini ya, maka modelnya adalah 3 ditambah 5. Oke. Ini adalah kalau seandainya matematika secara manual. Kalau seandainya kita menggunakan aplikasi Excel, maka beda, ya, modelnya beda. Ya, kita tidak langsung menggunakan angkanya, tetapi kita menggunakan sel. Nah, contohnya, ya, sama dengan, ya, ini angka 3 ini di mana posisinya? D5. Berarti D5. Nah, ini, ya, secara otomatis selnya aktif, ya, ditambah E5. Nah, secara otomatis juga sel E5 aktif, ya. Jadi sistem Excel ini menghitung secara sel menggunakan alamat sel, sementara kalau matematika menghitung secara langsung atau angka, melalui angka.
hasilnya adalah 8. Demikian juga kalau kita menggunakan operator min, bagi, dan kali. Nah, itu adalah pengenalan operator atau pengenalan dasar Microsoft Excel. Nah, kemudian kita akan lanjut dari pembuatan table. Ini di Excel ini terdiri atas berapa sel dan baris. Kalau seandainya kita lihat di Excel ini ada garis bantu. Kalau bahasa aplikasinya itu grid lines, ya. Ini garis bantu. Ini kalau kita print tidak akan terprint, ya. Ini terbentuk kalau seandainya Anda memilih alt border. Ya, ini dia. Ya. Contohnya Anda mau menyembunyikan grid line, bisa. Ini tinggal ke view, kemudian ke grid line, sudah selesai. Oke. Kalau Anda mau memunculkan lagi, view ke grid lines, ya. Nah, ini adalah contoh table di Excel. Nah, ini di Excel ini biasanya ada contohnya nomor, nama, nilai. Contohnya di bawahnya ada bahasa, lalu ini bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian MTK, kemudian total, kemudian rata. Ya, baik. Nah, ini biasanya nomor ini nomor, nama, nilai, dan ini di bawah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK. Kita harus bisa memanajemen table. Yang pertama kita lihat dulu, ini nilai ini di atas, ini perlu disatukan, kolomnya perlu disatukan, ya. Nah, cara menyatukan kolom atau baris nantinya sama seperti di Word, tinggal di merge center, ya. Kemudian demikian juga nomor di merge center, nama di merge center, buat di center. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba menginput, ya, menginput. Ini kalau Anda mau menggeser kolom, ini di atas ini ada aktif kursornya seperti tanda tambah, ya. Ini ditekan saja, ya. Ini bisa ditambahkan. Kemudian, ya, kalau Anda juga mau memperbesar baris, boleh seperti yang di kolom. Saya akan isi data, ya. Tidak sayangi di badudu indah. Oke, ini nilai bahasa Indonesia nya letakkan di atas 80 pinter semua, ya. Kita mau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, oke lah, taruh 74, 73, 75, 70, 76. Matematika biasanya itu agak anjlok. 58. Ini sebelum kita buat dulu perhitungan di table, maka saya akan perkenalkan dulu rumus-rumus dasar Excel atau rumus Excel, ya. Rumus Excel ini hanya standar saja. Yang pertama adalah masalah sum, kemudian range, nah, kemudian ditambahkan max, min. Ini dulu, ya. Nah, ini saya akan pindahkan ini sini, so
akan coba buat contoh menggunakan rumus dasar Excel. Kita kalikan itu. Contohnya ini sum ini berfungsi untuk menjumlahkan dari 87 sampai 65 ya. Nah, ini cara menggunakan, jangan lupa selalu menggunakan diawali menggunakan tanda tambahan. Kemudian dilanjutkan dengan rumus summary, ini sebenarnya dari summary. Kemudian gerakan kursor ya, ini di blok, diklik tarik sampai ke matematika. Maka rumusnya adalah sum F4 sampai A. Tinggal enter. Ini jumlahnya. Nah, ini cara mengopi ya. Baik, ini setelah kita membuat rumus sum tadi, ini rumus sum, ini kita klik 2 kali akan muncul kembali rumusnya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nanti kita akan tinggal copy di bawah, yang bisa Ctrl C, kemudian ini tinggal paste. Ini hasilnya. Ya, demikian juga max juga sama dengan max. Kita turun, kemudian bahasa Indonesia. Demikian juga min. Min ini adalah untuk mencari nilai terendah. Nah, ini tinggal copy, tinggal paste. Demikian juga range, rata-rata, mencari rata-rata, maka rumusnya ini. Tinggal blok dan copy. Oke. Nah, kawan-kawan, jika ada apa namanya desimal di belakang angka, maka ini supaya merata berapa angka desimalnya di belakang atau jumlah digitnya, maka kita bisa setting di sini ada decimal increase. Nah, ini bisa kita kurangi dan bisa kita tambah ya. Ada sistemnya, ini increase dan decrease ya. Nah, ini contohnya. Jadi inilah pemakaian cara rumus yang standar ya. Baik, demikian saja dulu untuk rumus-rumus standar. Kemudian kita akan masuk ke logika fungsi if. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Logika fungsi if. Dan buat kawan-kawan yang untuk logika if ini jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut ya. Buat apa takut? Nggak ada yang perlu ditakutin di Excel. Yang penting harus banyak belajar atau latihan. Contohnya ini kita lihat tingkat kelulusan siswa. Contohnya ini standar nilai ya, ini saya kasih standar nilai. Standar nilainya kasih di sini. Contohnya cara kita ya, kasih ini standar 70. Oke. Ini kita buat keterangan. Kemudian ini intinya nilai siswa itu wajib 70 ya baru lulus. Kalau 69 tidak lulus. Nah, caranya ya, yang pertama kita menggunakan fungsi if ya. Caranya adalah
sama dengan jika ini ya, jika rata-ratanya ya lebih besar sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Nah, ini jangan lupa ya, kalau seandainya karakternya berbentuk abjad atau intinya tidak bukan variabel angka ya, maka kita harus masukkan di tanda kutip ya. Nah, kemudian buat kawan-kawan catatan yang sangat penting. Ini sering sekali ini para user Excel silaf ya. Ini titik 2 ini tidak sama ya, ada yang tidak sama dengan laptop Anda. Kalau sama saya titik 2 ini saya pakai titik koma ini saya pakai berdasarkan panduan ini, ada di sini di bawah ini ya, ada Logitest sama titik koma. Kalau seandainya juga di komputer Anda menggunakan koma, ini di panduan ini koma, maka Anda juga menggunakan koma ya. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan panduan yang ada di Excel. Oke, saya lanjutkan ya, saya ulang. Jika L4 atau ini rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Selain itu ya, selain itu logikanya tidak lulus ya. Artinya kalau seandainya nilai rata-ratanya ini ya 70, mulai 70 ke atas, maka lulus. Selain itu tidak lulus, artinya di bawah 70. Kita coba enter, ini lulus, ini semua lulus. Oke, saya coba buat nilai indah jatuh. Nah, ini tidak lulus ya. Kenapa tidak lulus? Karena 60, sedangkan syaratnya 70 ya. Saya buat nilai UPI contohnya 40, maka tidak lulus ya. Jadi itu buat kawan-kawan untuk penggunaan fungsi if ini ya, jangan pernah khawatir ya. Ini if ini intinya fungsi logika seperti ini, intinya kita bisa menguasai tata letak rumusnya. Nah, ini ya, saya ulang kembali, sama dengan if, kemudian L4 ya, jika average, jika rata-rata ya lebih besar sama dengan 70, artinya 70, minimal 70, maka dinyatakan lulus. Selain itu tidak lulus ya. Artinya buat kawan-kawan ini if ini adalah untuk perbandingan nilai atau logik bersyarat. Artinya jika X ke titik-titik, maka akan membuat suatu keputusan ya. Jika X lebih besar daripada Y, maka dinyatakan lulus ya. Nah, ini masih satu syarat. Nah, untuk minggu depan kita akan coba ya, kita akan coba masuk ke rumus fungsi if majemuk ya. Artinya kita harus bisa membuat if ini masuk ke sistem kombinasi atau rumus kombinasi. Artinya di dalam if ini nanti ada contohnya lookup, VLOOKUP, kemudian ada lagi di dalamnya max min ya, dan sebagainya ya. Baik, itu dulu buat kawan-kawan ya. Untuk pengenalan Excel saja, dan untuk tugas mohon dibuat video tutorialnya, dan nanti kita akan kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Nanti naskah ini nanti saya akan kirimkan melalui Google Classroom, dan
dibuat ulang di Microsoft Excel. Ya, baik, demikian saja untuk tutorial kali ini dan selamat belajar, dan jangan lupa tetap semangat, dan akhir kata, Yahoo!